Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tommy Mandala Putra akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan dan Kajian Produktivitas Kraser untuk Pencapaian Target Produksi di PT Tri Aryani, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dosen pembimbing Pak Jarod Wiratama STMT dan dosen penguji Pak Yudi Arista Yulanda STMT dan Pak Erikson ST MN SC. Nah, Oke. Untuk rumusan masalah, saya mengangkat masalah yaitu di sana itu bagaimana proses pertambangan yang ada di PT Tri Aryani. Yang kedua itu berapa produktivitas Kraser aktual dan produktivitas Kraser setelah dilakukan perbaikan di PT Tri Aryani. Dan ketiga yaitu apa saja hambatan-hambatan yang terdapat pada pengolahan atau permukaan batubara di PT Tri Aryani tersebut. Selanjutnya lokasi dan kesampaian daerah. PT Tri Aryani berada di Desa Beringin 42, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dilihat pada PPT yaitu kami memulai dari awal start yaitu dari Universitas Jambi, selanjutnya singgah di Pasar Singkut mencari mobil lagi, selanjutnya ke Desa Simpang Tebing, dan dari Desa Simpang Tebing dijemput oleh gawai atau gawai PT Tri Aryani sampai dengan menuju PT Tri Aryani. Kurang lebih dari Universitas Jambi atau dari Jambi ke PT Tri Aryani yaitu kurang lebih 7 jam. Aktivitas pertambangan yang terdapat di PT Tri Aryani yaitu pertama land clearing, pasan yaitu land clearing, pembabatan atau pembersihan lahan, yang mana ini perlu untuk membersihkan lahan dari semak belukar dan pepohonan. Selanjutnya setelah land clearing yaitu topsoil removal atau pengupasan topsoil. Untuk topsoil ini dipindahkan ke bank topsoil untuk disimpan karena masih mengandung unsur hara. Selanjutnya setelah dilakukan topsoil removal yaitu overburden removal atau pengupasan overburden, yaitu tanah atau batuan, yang mana batuan penutup ini pas untuk mengekspos batu bara atau coal. Overburden yang telah dikupas dipindahkan dan diangkut ke disposal area atau tempat pembuangan, yang mana nantinya overburden tersebut akan disimpan dan digunakan kembali ketika dilakukannya reklamasi. Setelah overburden dikupas, selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu coal getting atau pengambilan batu bara. Pengambilan batu bara ini atau produksi di PT Tri Aryani memiliki beberapa beberapa shift shift dari jam 8 sampai dengan jam 8 jam 6 sore atau jam 6 petang, dan shift malam Coal getting ini PT Tri Aryani memiliki produksi sebanyak 121.000 ton per bulan atau 1,5 juta ton per tahun. Pada kegiatan coal getting menggunakan alat dump truck dan eskavator. Selanjutnya, batu bara yang telah diambil dimuat ke dalam dump truck dan diangkut ke area pengolahan atau stockroom. Di area pengolahan atau stockroom memiliki target produksi yaitu 65.000 dengan menggunakan crusher berjenis double roll crusher. Setelah dilakukan pengolahan, selanjutnya batu bara yang telah diolah atau diremuk diangkut ke pelabuhan menuju stockpile yang akan disimpan di stockpile ataupun langsung dilakukan pembuatan ke dalam tongkang.
proses permukaan atau crushing di PT Triani. Yang pertama yaitu material atau batu bara yang telah diangkut ke stockroom atau raw material diumpan oleh ekskavator ke dalam hopper atau tempat penampungan. Setelah di dalam hopper dipindahkan melalui belt conveyor ke dalam preparation screen, yang mana yang ukuran material atau batu bara yang 1 inci akan lolos ke belt conveyor 2 dan langsung diangkut menuju tempat penumpukan. Sedangkan yang di atas, ukuran yang di atas 1 inci akan diumpan oleh feeder ke dalam crusher untuk dilakukan permukaan. Dari crusher tersebut diangkut melalui belt conveyor 2 dan jadilah produk dengan ukuran produk 3-5 meter. Berikut jam kerja yang terdapat di PT Triani. Memiliki 2 shift. Yang pertama dari jam 8 pagi sampai jam 12, selanjutnya istirahat selama 1 jam, dan dilanjutkan kembali jam 1 sampai dengan jam 6 sore. Sedangkan untuk shift 2 yaitu dari jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam istirahat, dan dari jam 1 sampai dengan jam 5 pagi atau 5 subuh dilanjutkan kembali kerja. Jadi total jam kerja di PT Triani yaitu selama 20 jam sehari dengan waktu kosong yaitu 4 jam. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab pembahasan yaitu produktivitas crusher aktual. Untuk menghitung produktivitas crusher aktual yaitu menggunakan rumus seperti ini, yang mana Q sama dengan G kali V. G yaitu massa yang dibawa, sedangkan V yaitu kecepatan. Untuk mencari G yaitu B dikali SF atau kapasitas bucket dikali swell factor dikali bucket fill factor dikali efisiensi kerja dan dikali densitas material atau batu bara dan dibagi dengan L atau panjang conveyor. Sedangkan untuk mencari kecepatan itu dengan rumus panjang conveyor dibagi dengan waktu dan dikali dengan 3600. Setelah nilai G diketahui dan nilai V diketahui, dikali G dan V, maka dapatlah produktivitas crusher tersebut. Untuk perhitungannya terdapat poin ini, yaitu dapatkan produktivitas aktual crusher yaitu sebanyak 119,14 ton per jam. Sedangkan target produksi yaitu 145 ton per jam. Dan produktivitas crusher ini tidak memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk kesediaan alat aktual atau kinerja alat, yaitu pertama dilihat dari jam kerja crushing plant aktual, khususnya pada bulan November, jam kerja didapatkan selama sebulan itu yaitu 396,84 jam, sedangkan waktu refire didapatkan 44,83 jam, sedangkan untuk standby-nya yaitu 158,33 jam. Jadi untuk nilai kesediaan alat crushing plant aktual yaitu didapatkan mechanical availability yaitu 0,9, sedangkan physical availability yaitu 0,93, sedangkan use of availability yaitu 0,71 dan effective utilization yaitu 0,66. Yang mana kategorikan use of availability dan effective utilization itu belum memenuhi standar perusahaan. Hambatan-hambatan yang terdapat di tempat pengolahan PT Triani yaitu isoma atau istirahat sebanyak 55 jam dalam sebulan. Selanjutnya ada P2H atau pemeriksaan dan pemeliharaan area 16,83 jam.
penyemprotan pada crusher yaitu 18,58 jam, yang mana penyemprotan ini dilakukan ketika setelah shift pertama. Di dalam shift pertama, yang mana penyemprotan ini bertujuan untuk mengurangi sumber api agar tidak terbakar pada alat crusher. Selanjutnya hujan selama 30,42 jam. Yang kelima yaitu wet stock row atau estafet row, yaitu 51,83 jam. Wet stock row atau estafet row ini yaitu ketika alat atau ekskavator, material pada ekskavator atau dekat tumpukan ekskavator itu telah habis dan ekskavator perlu estafet atau memindahkan material yang berada jauh dari hopper untuk didekatkan kepada hopper agar memudahkan dalam mengumpan ke dalam hopper. Selanjutnya itu operator terlalu cepat berhenti sebelum jam istirahat, yang mana saya dapatkan itu yaitu selama kurang lebih 5 menit dalam satu hari. Jadi totalnya 1 bulan yaitu 2,5 jam. Selanjutnya ada breakdown atau kerusakan alat yaitu 28 jam. Jadi total breakdown dan perawatan yang mana masuk ke P2H yaitu 44,83 jam. Sedangkan untuk lestanya atau kehilangan waktunya itu 158,33 jam atau standby. Setelah dilakukan perbaikan, yang mana waktu-waktu yang bisa dilakukan perbaikan yaitu seperti wet stock row atau estafet row jika dilakukannya atau penambahan ekskavator, yang mana ekskavator yang berada di tempat pengolahan itu kurang jumlahnya. Selanjutnya yaitu dengan pendisiplinan pegawai agar tidak berhenti sebelum jam istirahat. Dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pembenaran harian secara maksimal dan agar tidak terjadinya breakdown. Setelah dilakukannya perbaikan pada waktu hambatan, didapatkan produktivitas crusher yaitu yang mana dari kondisi aktual 119,14 ton per jam bisa naik menjadi 145,02 ton per jam, yang mana setelah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk nilai kesediaan alat atau kinerja alat setelah dilakukan perbaikan juga didapatkan mechanical availability naik dari 0,9 menjadi 0,97. Sedangkan physical availability 1 atau 100%, sedangkan use availability naik juga ke 0,83 dari 0,7, sedangkan effective utilization atau efisiensi kerja juga naik dari 0,66 ke 0,81. Dan ini telah bernilai baik. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya pertama yaitu tahapan yang ada di PT Triani sendiri yaitu pembersihan lahan atau land clearing, kedua topsoil removal, ketiga pengupasan overburden, keempat full-getting, kelima pengecilan ukuran atau pengolahan, keenam pengangkutan batu bara dari stockroom ke stock file untuk dilakukan pemasaran, dan keenam reklamasi atau pasir tambang. Untuk yang kedua yaitu didapatkan produktivitas aktual crusher di PT ini sebesar 119,14 ton per jam, dan setelah dilakukan perbaikan waktu hambatannya menjadi sebesar 145,01 ton per jam. Untuk hambatan-hambatan yang terjadi pada crushing plant yaitu P2H, isoma, penyemprotan, hujan, wet stock row atau menunggu stok batubara, telat bekerja, dan breakdown serta refire. Untuk saran yang bisa diberikan untuk memperbesar produktivitas dan produksi crusher yaitu pertama
memperbesar nilai efisiensi kerja dengan mengurangi waktu lost time seperti membuat target dalam kegiatan penyemprotan dan pemeriksaan dan perawatan harian, yang mana dibuat target agar dapat mengejar waktu yang telah dibuat tersebut. Yang kedua yaitu memperkecil nilai cycle time dari alat muat atau eskavator, yaitu dengan menghilangkan waktu breaking atau pemecahan raw material setelah dilakukan loading ke dalam koper. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.